Insan Madani kembali di petang hari ini. Saya Kembang Sore hadir. Jumpa Insan Madani semuanya di program siar Religious Land. Sangat menarik karena kita akan mengkaji bersama dengan Ustadz terkait tentang Nur Muhammad ya. Tentu seperti biasa hari Kamis ada Ustadz Lukman Hakim LCMA ya. Segera saja saya sapa. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustadz hari ini kembali bisa menyapa Insan Madani semuanya di Religious Land. Temanya juga sangat menarik gitu Ustaz ya. Karena berkaitan dengan Maulid Nabi yang di mana banyak masyarakat yang masih melakukan kegiatan ini ya, Maulidan itu ya. Nah, Insan Madani tentu nanti kami undang interaktif di layanan yang kami sediakan di 082339947707 ataupun juga Anda bisa simak ya di live streaming madani.com di channel YouTube-nya Madani Official dan Instagram Madani FM Bojonegoro. Itulah fasilitas yang kami sediakan untuk Anda. Dan Ustadz mungkin bisa dijelaskan ya yang dimaksud dengan Nur Muhammad juga makhlul qiyam dalam tradisi sholawat ini seperti apa ya? Ya, terima kasih Bung Komang ya. Insan Madani yang dimuliakan Allah. Kita insya Allah akan berbicara topik yang kesannya agak kontroversial ya. Tetapi tenang saja, kita tetap harus menghargai perbedaan pendapat ya Bang Komang. Perbedaan pendapat itu hal yang lumrah. Tapi kita akan coba kaji secara ilmiah supaya kita betul-betul memahami tentang topik kita yang berkaitan dengan Nur Muhammad dan nanti yang kedua tentang Mahalul Qiyam. Insan Madani yang dimuliakan Allah, ketika kita bicara tentang Nur Muhammad, apa yang disebut dengan Nur Muhammad? Nur Muhammad ya. Nur Muhammad atau konsep Nur Muhammad itu kita bicara tentang konsep penciptaan alam semesta ya. Artinya di sini bicara tentang Nabi Muhammad sebelum memiliki jasad atau fisik, sebelum dilahirkan dari ayah yang bernama Abdullah dan ibu yang bernama Aminah Zuhriyah, itu diyakini sudah tercipta Bang Omang. Sudah tercipta dalam bentuk nur yang mana sudah diciptakan dalam Maulid Dhiba itu dikatakan bi alfai amin, yaitu 2000 tahun sebelum penciptaan alam semesta. Jadi sudah berwujud, tapi wujudnya nur gitu. Oh, baru nur. Berwujud nur. Cuma nanti kita perjelas ya, apakah nur ini dia hakikat, bukan sekedar nur, cahaya lawannya kegelapan. Dhulmah itu kan kegelapan Bang Omang. Kalau nur itu cahaya bukan berarti ini cahaya terang lawannya kegelapan, bukan tapi dia hakikat tapi disebut nur gitu. Itu sudah tercipta. Sehingga kalau kita lihat di dalam kitab Mawalid Bang Omang, karena kita masih di atmosfer Muludan yang Bang, meskipun kita sebenarnya sudah lewat bulan Rabiul Awal ya Bang, tapi Muludan itu kan fleksibel, tidak harus di sasi Mulud atau di bulan Rabiul Awal. Nah, di kitab Mawalid ada Insan Madani pasti sudah tahu ya, di masyarakat itu ada berbagai macam kitab Mawalid yang biasanya diritualisasikan bersamaan dengan perayaan Maulid Nabi ya Bang. Ada Maulid Dhiba yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Az-Zaibai As-Syaibani Az-Zabidi Al-Yamani. Pembacaannya di tradisi Islam Jawa itu disebut dengan dhibaan Bang. Tapi di masyarakat bagi orang awam itu bilang dhibaan agak berat, sehingga diganti menjadi tibaan. Padahal yang betul dhibaan gitu. Terus yang kedua ada kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Syekh Sayyid Ja'far Al-Barzanji Al-Husaini Al-Madani. Dan pembacaan kitab Maulid Al-Barzanji itu dalam tradisi Islam Jawa disebut berjanjian Bang. Berjanjian. Kitab
dua kitab maulid ini cukup populer, meskipun ada kitab maulid yang lain, misalnya Qasidah Burdah, ada Maulid Azab, ada Maulid Syarafil Anam, ada Simtud Duror, dan seterusnya, Bang Komang. Di dalam kitab-kitab mawalid ini terdapat cerita atau keyakinan yang disebut dengan Nur Muhammad. Jadi ada narasi, ada cerita yang disebut dengan Nur Muhammad, yang biasanya untuk mengawali narasi kelahiran Nabi Muhammad. Ya. Kalau kelahiran Nabi Muhammad dari Bapak Abdullah dan Aminah itu kelahiran fisik, Bang Komang. Oh, maksudnya. Tapi Nabi Muhammad sebenarnya sudah wujud sebelum itu dalam bentuk nur. Nah, kalau kita lihat di dalam penutup kitab Maulid Al-Barzanji, di sana ada doa, Bang Komang. Biasanya dibaca di masyarakat, Allahumma ya basitul yadaini bil atiyah. Terus itu ada doa, wa natawassalu ilaika bisyarafi adzat al-muhammadiyah. Wa natawassalu, dan kita bertawassul ilaika kepada Engkau ya Allah, bisyarafi adzat al-muhammadiyah, dengan kemuliaan zat Muhammad gitu. Nah, tawasul ini juga diperdebatkan, Bang Komang, karena kan Nabi sudah meninggal, boleh atau tidak kita bertawasul kepada orang yang sudah meninggal. Ya. Tapi pengarang Al-Barzanji, Sohibu Al-Barzanji, bertawasul kepada Nabi Muhammad, terus diteruskan siapakah Nabi Muhammad. Nah, ini yang penting untuk kita pahami, Bang, supaya kita betul-betul paham yang dimaksud dengan Nur Muhammad itu apa. Di sini dikatakan waman huwa akhirul anbiya'i bisuratihi, dan orang yang ia akhir para nabi secara bentuk, secara fisik. Artinya Nabi Muhammad itu kan nabi yang khatamul anbiya wal mursalin ya, Bang. Nabi penutup. Artinya kelahiran Nabi Muhammad itu paling akhir dibanding kelahiran nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya dari Adam sampai Isa itu sudah lahir, sudah meninggal, dan Nabi Muhammad baru lahir, Bang Komang. Ya kan? Benar. Ya, dari bapak yang namanya Abdullah, ibu yang bernama Aminah Az-Zuhriyah. Tapi dikatakan wa awwaluhum bima'nahu. Meskipun Nabi Muhammad secara fisik itu nabi yang terakhir, tapi ia atau beliau yang paling awal secara makna. Secara makna atau secara substansi. Karena Nabi Muhammad sudah wujud berbentuk nur sebelum penciptaan alam semesta. Ini yang disebut dengan An-Nur Muhammadi, atau ada yang mengatakan, Bang Komang, Al-Haqiqah Al-Muhammadiyah, hakikat Muhammad, atau Haqiqatu Muhammadin. Ya. Ini yang disebut dengan apa? Nur Muhammad. Sehingga di dalam kitab Madarijus Su'ud, kitab Madarijus Su'ud itu sangat populer, Bang Komang, yang merupakan syarah atau komentar terhadap kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, atau populer dengan sebutan Mbah Yai Nawawi Banten. Ya. Di sana disebutkan tentang riwayat ketika Nabi Muhammad melakukan Isra Mi'raj. Ketika Nabi Mi'raj ke langit itu kan bertemu dengan para nabi. Di antaranya bertemu dengan Nabi Adam. Nah, Nabi Adam ketika menyambut Nabi Muhammad itu disambut dengan marhaban ya bna surati. Selamat datang wahai anak gambaranku. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu sebagai manusia lahir dari bapak yang bernama Abdullah, ibu yang bernama Aminah Zuhriyah, sehingga semua Bani Adam, keturunan Adam ini ya merujuk pada bapaknya, bapak manusia Abul Bashar, yaitu Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam menyambut Nabi Muhammad dengan yabna surati, cucuku, keturunanku. Ya kan, Bang Komang? Ya, karena semua manusia termasuk Nabi Muhammad berasal dari Adam. Wa Adamu min turabin. Adam diciptakan oleh Allah dari apa, Bang Komang? Dari tanah. Ya. Tapi Nabi Adam mengatakan wa abi fi maknaya. Dan Nabi Muhammad meskipun keturunan anak Adam, tetapi sebenarnya ia bapak secara substansi. Kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah tercipta sebelum penciptaan apa, Bang? Nabi Adam. Maksudnya gitu ya. Oleh sebab itu kalau kita bicara siapakah bapak manusia, ya
Adam huwa abul bashar dhahiran. Adam itu bapaknya manusia secara fisik. Ya. Tapi wa sayyiduna Muhammadun huwa abul bashari batinan. Nabi Muhammad adalah bapaknya manusia secara substansi. Karena sebelum penciptaan jagat atau alam semesta ini, Nabi Muhammad sudah tercipta secara nur. Secara nur atau secara fisik dalam bentuk nur. Bukan secara fisik ya, dalam bentuk nur gitu ya. Baru nanti tercipta secara fisik dilahirkan dari seorang wanita perempuan yang mulia, yaitu siapa? Aminah As-Zuhriyah. Itu yang disebut dengan Nur Muhammad. Nur Muhammad itu pandangan yang cukup filosofis ya Bang. Mungkin kalau kita tidak menggunakan pikiran kita itu tidak bisa memahami. Oleh sebab itu doktrin atau keyakinan Nur Muhammad ini dikembangkan dalam tradisi tasawuf yang berbau filsafat Bang, atau tasawuf al-falsafi. Nanti melahirkan juga paham yang disebut dengan wihdatul wujud. Wihdatul wujud itu kesatuan wujud. Di Pulau Jawa ini Bang Komang itu diperkenalkan oleh Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar dengan doktrinnya atau ajarannya manunggaling kawula Gusti. Jadi manusia itu menyatu dengan Allah. Manunggaling kawula itu kan hamba kan. Gusti maksudnya Gusti Allah. Jadi wujud manusia dengan wujud Allah itu satu Bang Komang. Ya, karena nanti dihubungkan dengan konsep Nur Muhammad yang mana Siti Jenar ini kan cukup populer dalam cerita Islam di Jawa Bang Komang. Setiap daerah yang pernah dikunjungi oleh Siti Jenar itu biasanya disebut lemah abang atau Mabang. Ya, di tempat kita ada daerah yang namanya Mabang. Gitu ya. Di situ ada petilasannya Siti Jenar. Nah, kalau kita lihat di dalam Muqaddimah kitab Maulid Al-Barzanji Bang Mar, di sana juga dijelaskan bagaimana Nur Muhammad ini wujudnya bagaimana. Sebelum nanti Nabi Nur Muhammad tercipta, kemudian masuk ke dalam perut perempuan yang mulia yaitu Aminah Az-Zuhriyah. Nah, di dalam disiplin Islam Bang, setiap karya tulis itu diawali dengan bismillah. Ini di muqaddimahnya Bang. Itu ada bismillah, ada hamdalah, ada sholawat. Biasanya kan gitu Bang. Lalu setelah itu amma ba'du ya. Nah, di kitab Maulid Al-Barzanji juga demikian. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Biasanya sebelumnya itu ada bacaan yang dilakukan dengan suara yang enak Bang. Al-jannatu wa na'imuha sa'dun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Biasanya kayak gitu dengan suara yang cukup merdu gitu. Nah, setelah itu bismillah, setelah itu hamdalah, setelah itu sholawat. Coba kalau kita lihat bagaimana sholawatnya. Wa usolli wa usallimu. Wa usolli dan saya bersolawat. Wa usallimu dan mengucapkan salam atau penghormatan. Ala nur al-mausuf bitaqaddumi wal awaliyah. Atas cahaya, pemilik cahaya al-mausuf yang disifati bitaqaddumi dengan kidam wal awaliyah dan awal. Berarti disifati dengan sifat kidam dan sifat awal Bang. Kalau kita sekilas Bang mendengar sifat kidam dan awal, itu sifatnya manusia atau sifatnya Allah? Sifatnya Allah. Dalam ketika kita mengkaji Isrina sifatan wajibatan lillah, 20 sifat wajib bagi Allah itu kan Allah wujud, kidam, baqa, mukhalafatun lil hawaditsi, qiyamuhu dan seterusnya binafsi, wahdaniyat dan seterusnya itu. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab Aqidatul Awam, akidah yang cukup populer dikaji di Al-Madrasah Diniyah atau di TPG di masyarakat, di Aqidatul Awam yang ditulis oleh Sayyid Ahmad Al-Marzuki, di sana dikatakan falhamdulillahil qadimil awwali al-akhiri al-baqi bila tahawuli. Alhamdulillah segala puji bagi Allah al-qadim, zat yang qadim, al-awwal
dan yang awal. Berarti qadim dan awal sifatnya siapa, Bang Omang? Sifatnya Allah. Ya. Qadim itu maksudnya Allah terdahulu dan tidak ada yang mendahului. Kalau makhluk itu bisa jadi terdahulu tapi ada yang mendahului, Bang Omang. Dalilnya itu biasanya ayat huwal awwalu wal akhiru. Allah itu yang awal, zat yang awal. Kalau zat yang awal, awalnya Allah, tidak ada yang mengawali. Karena Allah itu kan wajibul wujud, Bang Omang, yaitu zat yang harus ada dan menjadi sumber dari segala yang ada. Karena dia kan khalik, Bang Omang. Nah, ketika Shahibu Al-Barzanji membacakan sholawat terhadap Nabi Muhammad, itu redaksinya wa usolli wa usallimu ala nur al-mausufi bitaqaddumi wal awaliyah, dengan pemilik cahaya yang disifati dengan sifat qidam dan awal. Nah, ini kan sifat Allah, Bang Omang. Kok digunakan untuk menyifati Nur Muhammad? Nur Muhammad itu kan makhluk gitu. Oleh sebab itu harus dipahami, kalau ini disamakan dengan qidam dan awalnya Allah, itu syirik, nggak boleh, Bang Omang. Karena qidamnya Allah itu zat satu-satunya qidam. Allah itu zat yang satu-satunya yang awal. Tidak boleh makhluk itu memiliki sifat qidam dan awal sebagaimana sifatnya Allah. Oleh sebab itu harus ditakwil. Ditakwil itu ditafsiri, Bang. Maksudnya qidamnya Nur Muhammad itu apa? Qidam tapi tetap makhluk gitu loh. Qidam yang tercipta, karena Nur Muhammad itu penciptaan yang paling awal yang menjadi sumber dari segala penciptaan. Maksudnya penciptaan yang awal, kalau tidak karena Nur Muhammad, alam semesta ini tidak akan tercipta. Itu pemahaman yang meyakini tentang apa, Bang Nur Muhammad. Oh, berarti konsep Nur Muhammad ini berkaitan dengan penciptaan alam semesta gitu? Iya, betul, Bang. Bicara tentang penciptaan yang pertama kali. Gitu ya. Yang diciptakan oleh Allah pertama kali itu bukan pena, dalam hadisnya kan kolam, Bang. Atau bukan air, bukan bumi, bukan langit, bukan matahari, bukan bulan, tapi Nur Muhammad dulu. Makanya di sini dikatakan wal awaliyah, dan yang paling awal. Lah, konsep dan pandangan Nur Muhammad itu sebenarnya disandarkan pada sebuah hadis, Bang Omang. Hadis Jabir ibn Abdillah. Cumanya nanti kita kaji hadisnya sahih atau tidak. Nah, itu. Di dalam hadis Jabir ibn Abdillah, ketika Jabir ibn Abdillah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka Rasulullah menjawab, nuru nabiyyika ya Jabir, yaitu cahaya nabimu wahai Jabir. Lah, oleh sebab itu dari hadis tadi, Bang Omar, dipahami sebelum Allah menciptakan alam semesta ini 2000 tahun, yang pertama kali diciptakan itu Nur Muhammad. Yang tadi kita sudah bahas, ini bukan nur, bukan cahaya lawannya kegelapan, tapi ini hakikat. Cumanya hakikatnya ada yang mengatakan dia berbentuk nur, fisiknya seperti Nabi Muhammad. Tapi ada yang mengatakan ini masalah yang goib, nggak perlu kita bahas, Bang Komang. Gitu. Yang jelas dia hakikat, bukan sekedar cahaya lawan apa, Pak Bang Komang? Kegelapan. Kegelapan itu ya. Al-muntakil fil ghurur al-kalimah wal jibah, yang berpindah di dalam dahi-dahi dan ubun-ubun manusia yang mulia. Artinya Allah pertama kali menciptakan Nur Muhammad setelah 2000 tahun Allah menciptakan alam semesta ini, Bang Omang. Ada bumi, ada langit, ada matahari, ada bulan dan seterusnya ya. Ada lauhul mahfud, ada kolam, pena. Terus manusia yang pertama adalah Nabi Adam. Dalam perspektif Islam, Bang Omang, Adam itu min turab. Meskipun dalam teori Charles Darwin, seorang ilmuwan berkebangsaan Bang Omang, Jerman, keturunan Yahudi, memiliki teori the theory of evolution, teori evolusi, bahwasanya manusia itu berasal dari evolusi kera. Bukan semacam itu ya, dalam bukunya dalam bukunya teori Darwin. Teori Darwin tadi. Ya, bukan semacam itu. Dalam pandangan Islam, manusia itu ya dari
Adam. Nah, gitu ya. ketika Adam diciptakan, Nur Muhammad itu dititipkan di Nabi Adam. Terus pindah ke orang-orang yang mulia, ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, baru masuk ke dalam rohnya, ke dalam rahimnya, bukan ruhnya, mohon maaf, rahimnya Aminah Az-Zuriyah, yaitu bapaknya siapa? Abdullah, bapaknya Nabi Abdullah. Setelah itu menjadi Nabi Muhammad lahir. Nah, itu yang disebut Nur Muhammad. Terus kita coba lihat Bang Komang, konsep dan pemahaman ini itu sangat filosofis Bang Komang ya. Orang awam kira-kira bisa menangkap konsep Nur Muhammad atau enggak Bang Komang? Bisa ya? Enggak. Tergantung orangnya gitu ya. Kalau orangnya sangat awam, dia nggak bisa berpikir secara filosofis, susah untuk dipahami Bang Komang gitu. Meskipun yang bisa berpikir secara filosofis, oh ini menarik, tapi kan tetap susah. Agama itu nggak boleh terlalu ribet dipahami Bang Komang. Ya. Dan tentang Nur Muhammad ini bagaimana status hadisnya? Tadi kita sudah sebutkan ada hadis Jabir ibn Abdillah. Hadis Jabir ibn Abdillah yang menjelaskan ketika Nabi ditanya oleh Jabir ibn Abdillah tentang ciptaan yang paling awal, Nabi menjawab, Nuru nabiyyika ya Jabir, cahaya nabimu wahai Jabir. Itu ternyata hanya disebutkan di kitab Musonaf Abdul Razak Bang Mar. Jadi kitab hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Razak As-Son'ani. Itu satu-satunya kitab yang bicara tentang Nur Muhammad. Nah, ternyata keterangan yang ada di dalam kitab ini itu tidak ada di referensi hadis yang lain. Terus yang kedua, bertentangan dengan konsep penciptaan yang ada di dalam Al-Quran Bang. Kalau dalam Al-Quran kan jelas semua manusia berasal dari Adam. Wa Adam min turab, kan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun, kan gitu Bang. Ketika Nabi Isa itu kan manusia yang unik Bang. Karena dia lahir dari seorang ibu tidak punya anak. Kan dalam teori biologi itu kan terjadinya manusia itu harus ada sperma dan ovum Bang. Kan baru lahir manusia. Tapi dalam penciptaan Adam kan yang ada ovum saja, nggak ada sperma. Spermanya siapa? Sehingga kelahiran Nabi Isa itu sangat unik kan gitu. Salah satu mukjizat. Tapi Allah tetap menjelaskan sisi kemanusiaan, meskipun kelahiran Nabi Isa itu tanpa sperma, tanpa seorang bapak Bang Komang, tetap dikatakan sama Allah, inna mathala Isa indallah, sesungguhnya perumpamaan Isa menurut Allah kamathali Adam, kayak penciptaan Nabi Adam. Khalaqahu min turab, Adam itu ya diciptakan dari tanah. Tsumma qala lahu kun fayakun, Allah mengucapkan kun fayakun, jadi makalah jadi. Sehingga Islam menegasikan unsur ketuhanan atau lahud yang ada di dalam Isa atau Yesus Kristus, sehingga betapapun hebatnya kelahiran Isa, dia sebagaimana Adam tetap makhluk, tidak bisa disebut ibnullah, anaknya Allah. Lah, sekarang Bang Komang, kembali ke pembahasan tadi. Lah, tentang Nur Muhammad dalam hadis Jabir tadi, dalam hadis apa? Jabir tadi, ternyata konsep ini bertentangan dengan konsep di dalam Al-Quran. Al-Quran menjelaskan manusia yang pertama itu ya Adam. Sampai malaikat saja kan disuruh sujud ke Adam kan, yang di awal surat Al-Baqarah itu, wa idqulna lil malaikati isjudu fasajadu wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Itu kan Bang cerita yang cukup terkenal. Nah, di sini cuma Al-Imam Abdul Razak dan yang meriwayatkan hadis itu terus bertentangan dengan prinsip penciptaan di dalam Al-Quran, yang mana Al-Quran menjelaskan manusia itu dari Adam. Terus di dalam hadis Sahih Bukhari Bang Komang, di sana Nabi menjelaskan penciptaan yang pertama itu kolam itu pena. Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulislah wahai pena. Kemudian wa ma aktub ya Rabbi, apa yang saya tulis wahai
Tuhanku, uktub maqadira kulli syai', suruh menulis semua takdir-takdir yang ada di dalam dunia ini, Bang. Berarti bukan Nur Muhammad. Oleh sebab itu Nur Muhammad itu hadisnya terindikasi maudhu, Bang Omang. Dan di dalam hadis yang lain, hadis ini disebutkan oleh pengarang kitab I'anatul Talibin gitu. Yang mana Allah berfirman, ini hadis qudsi, Bang Omang. Karena firman Allah yang tidak dimasukkan dalam Al-Qur'an itu disebut hadis qudsi. Ya, kalau firman Allah yang ada di dalam Al-Qur'an itu ya jadi Al-Qur'an, kan gitu, Bang Omang. Ya, Allah mengatakan laulaka lamma khalaqtul aflaka. Seandainya bukan karena engkau Muhammad, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Sehingga orang yang memahami terhadap Nur Muhammad, semua nikmat yang kita peroleh di alam semesta ini, Bang Komang, itu wasilahnya Nabi Muhammad. Kalau tidak karena Nabi Muhammad, tidak mungkin tercipta alam semesta. Tapi kalau kita cek sebelum kita break, Bang Komang, gitu. Kalau kita cek di dalam kitab yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaukani, kitabnya yang bernama Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadits Al-Mawdu'ah, koleksi atau himpunan hadis-hadis palsu. Al-Imam Asy-Syaukani mengatakan hadis laula kalamma khalaqtul aflaka, qala As-Saghani, berkata Al-Imam Saghani, maudhu, hadisnya ini palsu. Oleh sebab itu dalam kaitannya dengan ibadah, dalam kaitannya dengan akidah, Bang, Nur Muhammad itu kan masuk dalam ranah akidah, Bang, itu tidak boleh dibangun dengan hadis yang palsu. Dhaif saja nggak boleh, apalagi palsu. Akidah itu sumbernya harus Al-Quran. Yang kedua hadis, ada yang mengatakan harus mutawatir, ada yang mengatakan boleh hadis ahad, tapi harus memenuhi kriteria sunnah makbulah atau hadis sahih dan hadis hasan. Dhaif tidak boleh, apalagi maudhu, yaitu palsu, Bang Komang. Oke, baik. Terima kasih. Kita akan break dulu. Namun sebelumnya juga saya bacakan nih dari Pak Haji Jumari yang ada di Gikir Gedung Adem. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mengikuti kajian Ustadz, semoga ilmunya bermanfaat dan barakallah, amin, begitu ya. Oke, Bahasan Madani dimanapun Anda, kembali masih dari jantung kota Bojonegoro, Jalan Taukumar 48 di program siar religius lain di edisi siar hari ini. Tentu kita masih bersama dengan Ustadz. Ini ada yang masuk, Ustadz, ya. Seorang jamaah masjid menolak berdiri saat sholawat makhlul qiyam karena dianggap bid'ah, sementara jamaah lain berdiri dengan penuh khusyuk. Bagaimana sikap terbaik kita menghadapi situasi ini, ya? Seperti apa ini? Iya. Terima kasih ya atas pertanyaannya. Tapi sebelum saya jawab, di sesi yang kedua ini kita coba pahami tentang makhlul qiyam. Nanti sekaligus menjawab pertanyaan tadi, Bang Komang. Ya. Dalam tradisi Maulidan, Bang Komang, itu nggak lepas dari makhlul qiyam. Makhlul qiyam itu, mahal itu tempat, qiyam itu berdiri. Oleh sebab itu, ketika selesai pembacaan kitab Maulid, Bang Komang, rangkaiannya, seremonialnya, itu dilanjutkan dengan mahalul qiyam. Orang-orang yang hadir dalam majelis Maulid tadi berdiri, Bang Komang, berdiri dengan membaca sholawat. Biasanya sholawatnya cukup terkenal, ya. Misalnya, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Itu biasanya yang dibaca saat mahalul qiyam, Bang. Itu panjang, ya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullahi alaik. Itu solawat ini dibaca dengan berdiri dan mengharapkan rawuhnya atau datangnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Bang Komang. Karena puncak dari mahalul qiyam itu bisa merasakan
kehadiran atau kerawan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disambut dengan sholawat tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawatullah alaika, dan seterusnya. Nah, kenapa kok orang-orang itu berdiri Bang Komang ketika membaca sholawat ini? Karena kita bisa temukan dalilnya itu di dalam kitab Maulid Al-Barzanji. Kitab Maulid Al-Barzanji itu 2 versi Bang Komang. Yang pertama versi prosa, yang kedua versi syair atau pantun ya. Pantun. Puisi ya. Ada Maulid Al-Barzanji Nathron, Maulid Barzanji dalam bentuk prosa, ada Maulid Al-Barzanji dalam bentuk nadman atau puisi atau syair. Nah, saya di sini kutip apa yang dikatakan oleh Shahibu Al-Barzanji di kitab Maulid Al-Barzanji yang dalam bentuk puisi Bang Komang. Di sana dikatakan wa qad sanna ahlul ilmi wal fadli wat tuqa, dan telah menganggap sunnah orang yang memiliki keilmuan, orang alim Bang Komang, wal fadl memiliki keutamaan, wat tuqa dan ketakwaan, kiaman berdiri alal aqdami di atas kaki. Jadi disunahkan ketika selesai pembacaan maulid mahalul qiyam. Kalau mahalul qiyam ya berdiri dengan kaki Bang Komang. Tidak duduk. Tapi jamaah yang disebutkan penanya tadi kan enggak mau berdiri Bang Komang. Lah ini ma'a husni im'ani, dengan penuh khusyuk dan tunduk Bang Komang. Nek basa Jawane aja begician. Ngadeg sing jejeg aja begician. Bitashkhisi dzatil Mustafa wa hadirun, dengan mempersonalisasikan zatnya Nabi Muhammad al-Mustafa wa hadirun, beliau sedang rawuh atau datang. Bi ayyi maqamin fihi yudkaru baldani, di tempat yang mana beliau disebut dengan maulid tadi, disambut ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Nah, disuruh mempersonalisasikan Bang, membayangkan seakan-akan Nabi Muhammad itu betul-betul datang gitu. Jadi diusahakan bisa melihat kedatangan Nabi. Sehingga ada cerita Bang Komang, ini cerita pesantren ya. Cerita ini gimana, diriwayatkan oleh Mbah Yai Misbah Mustafa. Misbah Mustafa itu saudaranya Bisri Mustafa. Kiai Bisri Mustafa itu kiai yang cukup terkenal Bang Komang di Jawa, karena beliau menulis kitab tafsir yang bernama Al-Ibris. Punya saudara namanya Misbah Mustafa. Beliau tidak hidup di Rembang tapi di Bangilan Tuban. Di dalam terjemah Jawanya kitab Maulid Al-Barzanji yang ditulis oleh Mbah Misbah Mustafa, di muqaddimahnya itu diceritakan Bang, di Rembang sana ada kiai yang memiliki karismatik Bang, kiai yang disegani, kiai tua sepuh yang bernama Yai Khalil Rembang Bang. Yai Khalil. Yai Khalil ini ketika bulan Maulid itu selalu mengadakan Maulid Nabi, hormat kepada Nabi Bang Komang. Ada seorang tokoh cerita itu, tapi dia orang awam Bang, atau aktor cerita itu ya, atau tokoh inti cerita itu, yang bernama Mbah Mul. Yang bernama apa? Mbah Mul. Pokoknya Mbah Mul itu nggak usah Insan Madani tanyakan lebih detail. Ini Mulyono atau Mulyadi, yang penting Mbah Mul saja gitu. Nah, Mbah Mul itu ketika perayaan Maulid di sasi Rabiul Awal atau di sasi Maulid selalu hadir Bang Komang. Nah, pada saat itu dirayakan Maulid di Kampung Loteh di suatu langgar atau musola Bang Komang. Setelah selesai pembacaan kitab Maulid, tradisinya kan setelah itu mahalul qiyam Bang Komang. Saat mahalul qiyam, orang-orang mengucapkan sholawat tadi, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tiba-tiba Mbah Khalil Rembang, Kiai Khalil Rembang itu rawuh datang Bang. Saat itu jamaah itu nggak ada yang menyambut Bang. Kan aneh Bang Komang, dalam tradisi pesantren
kalau kiai datang itu disambut Bang Komang gitu. Ya biasanya. Ya disambut itu. Minimal cium tangan. Itu minimal itu. Nah. Ya. Tapi saat itu orang-orang nggak ada yang menyambut Bang. Kecuali yang menyambut itu Mbah Mul. Nah, habis disambut Mbah Mul dengan salaman, setelah Mahalul Qiyam selesai, Mbah Mul itu Bang Komang menganggap ini kok aneh, kok nggak ada yang nyambut kedatangannya Mbah Yai Khalil, padahal beliau kiai yang cukup karismatik Bang Komang, kiai sepuh ya. Akhirnya Mbah Mul tanya ke jamaah, tadi Mbah Yai Khalil datang kok nggak ada yang menyambut. Kata jamaah, Mbah Yai Khalil lagi punya udzur Bang Komang, lagi punya halangan, nggak bisa hormat, nggak bisa hadir Maulid Nabi. Tapi yang menjadi pertanyaan, Mbah Mul kok bisa melihat Yai Khalil? Setelah itu bekas salaman telapak tangan yang digunakan salaman dengan Mbah Yai Khalil tadi, telapak tangannya Mbah Mul itu harumnya itu luar biasa, melebihi dari harumnya minyak kasturi Bang Komang. Kira-kira sosok siapa yang datang? Padahal Mbah Yai Khalil udzur Bang Komang. Kok bisa datang saat Mahalul Qiyam, yang menyambut hanya Mbah Mul saja. Nah itulah puncak Mahalul Qiyam, saat bisa merasakan kehadirannya Nabi Bang Komang. Dipahami ketika itu Nabi menjelma dalam bentuk Mbah Yai Khalil. Meskipun cerita itu cerita pesantren, tentu tidak bisa dijadikan dalil Bang Komang. Saya cuma ingin menggambarkan mereka berkeyakinan rohnya Nabi itu datang. Tapi yang menjadi pertanyaan, adakah dalil dari Nabi? Tidak ada dalil Bang Komang. Karena tradisi Maulidan Mahalul Qiyam itu ada setelah Nabi wafat. Maulid Nabi saja di abad keempat pada masa dinasti Fatimiyah itu. 4 Hijriah, artinya sudah 4 abad setelah kematian Nabi Bang Komang. Terus siapa ulama yang pertama kali dijadikan dasar terhadap Mahalul Qiyam, ritual Mahalul Qiyam Bang Komang? Yaitu Al-Imam As-Subki. Nama lengkapnya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, mazhabnya Syafi'i Bang Komang. Beliau ulama dalam mazhab Syafi'i yang cukup disegani. Ketika beliau mendengarkan lantunan qasidah Maulid Nabi yang ditulis oleh Al-Imam As-Sarsari di Masjid Amawi yang ada di Damaskus, Syria Bang Komang. Ketika Al-Imam Taqiyuddin As-Subki mendengar, beliau berdiri. Dipahami oleh pengikutnya, berdirinya Al-Imam Taqiyuddin As-Subki lantaran menyambut datangnya rohnya Nabi. Tapi yang menjadi pertanyaan Bang Komang, ini yang dilakukan Nabi atau yang dilakukan oleh ulama Bang Komang? Ulama kan? Kalau ulama yang mereka lakukan boleh dijadikan dalil atau enggak? Tidak boleh, kecuali mereka melakukan amalan didasarkan pada hadis dari Nabi lah. Kalau itu baru boleh dijadikan dalil. Kita lanjut Ustaz. Ini nampaknya ada yang tanya ini dari Mas Anto di Saretu. Saretu itu Sawan Rengel Tuban ya. Wah, jauh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah adain hormat Maulid di luar bulan setelah Rabiul Awal? Ya, nanti saya jawab. Nanti saya jawab. Mengalir ya Bang. Nah, tadi saya lanjutkan ya. Berarti Al-Imam As-Subki yang pertama kali hormat Maulid Nabi dengan apa Bang Komang? Berdiri. Dan tadi sudah kita jawab, apa yang dilakukan oleh Al-Imam As-Subki itu tidak bisa menjadi apa Bang Komang? Dalil. Kecuali yang dilakukan Imam As-Subki itu disandarkan pada perbuatan Nabi. Kan Maulid Nabi kan belum ada di zaman Nabi kan gitu. Ya, itu yang pertama Bang Komang. Yang kedua, apakah berdiri saat Maulid atau Mahalul Qiyam itu disepakati oleh semua ulama Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i Bang Komang? Ternyata tidak. Yang pertama yang menolak itu Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami Bang. Beliau disebut Khatimatul Muhaqqiqin, yaitu ulama mazhab Syafi'i yang terakhir yang cukup disegani setelah Imam
Nawawi, Bang Komang. Beliau mengatakan berdiri untuk mengagungkan kedatangannya Nabi saat mahalul qiyam itu bid'atun lam yarid fiha syai'un. Bid'ah yang tidak ada sumbernya dari Nabi. Dalam kumpulan fatwa beliau dalam kitabnya namanya Fatawa Al-Hadithiyah, Bang. Yang kedua, Bang Komang, pendapat ini dikutip oleh Mbah Yai Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Madarijus Su'ud yang merupakan apa, Bang Komang? Syarahnya dari kitab Maulid Al-Barzanji. Di sana disebutkan pendapatnya Al-Imam As-Subramalizi, Bang. Al-Imam As-Subramalizi itu ulama yang disegani juga dalam mazhab Syafi'i. Dia hampir sama bahasanya, mengatakan berdiri menyambut rohnya Nabi saat Maulid Nabi itu bid'atun la aslalaha, bid'ah yang tidak punya asalnya. Oleh sebab itu kalau ini dianggap bid'ah, dalam kaidah ibadah kan al aslu fil ibadah al butlan, hukum asal ibadah itu batal hatta yadullad dalilu alal amri, sampai ada dalil yang memerintah. Tidak kita temukan dalilnya, Bang. Yang kedua, kalau ini masuk dalam bagian akidah, akidah itu kan dalilnya harus Quran atau sunnah shahihah, Bang Komang. Nggak ada dalil yang menjelaskan. Oleh sebab itu pertanyaan yang terakhir, yang tadi pertanyaan yang pertama kita sudah jawab tadi bahwasanya tidak ada dalilnya. Cumanya ibu siapa tadi yang bertanya, tidak. Kalau misalnya ada jamaah yang nggak berdiri, itu jangan dianggap dia tidak toleran. Jangan sampai gitu. Bisa jadi karena dia tidak meyakini rohnya Nabi. Tapi kalau masih ngumpul, kalau ada undangan itu sekarang kan banyak mahalul qiyam ya, Bang Komang. Bentuk toleransi kita ya tetap datang, Bang Komang. Kita diundang akikoh. Kan kita undangannya akikoh, Bang Komang. Ternyata di sana ada mahalul qiyam. Kita sudah datang itu bentuk menghargai sahibul hajat, Bang Komang. Ya kan ya. Kalau misalnya kita nggak berdiri bukan berarti kita tidak hormat atau tidak toleran, bukan. Dan kehadiran kita itu kan bentuk toleransi, Bang Komang ya. Oleh sebab itu tidak usahlah dipaksakan. Ya. Kemudian ini tadi bolehkah mengadakan kurmat maulid di luar bulan setelah Rabiul Awal ya? Dan ya. Di minggu yang lalu, Bang Komang, sudah kita bahas maulid itu kan permasalahan keduniaan. Kita tidak bisa menganggap maulid itu persoalan agama, Bang Komang. Masih ingat ya, Bang Komang? Kalau persoalan agama itu harus ada dalil dari Quran, sunnah, ada perintah, ada apa? Larangan. Nah, maulid Nabi itu nggak ada perintah secara khusus. Sudah kita bahas hadis-hadis yang dijadikan dasar tentang peringatan maulid itu nggak bisa diterima semuanya, Bang. Baik statusnya maudhu palsu ataupun kesalahan dalam beristidlal atau menyimpulkan dalil. Oleh sebab itu kalau maulid hanya sebagai media dakwah, Bang Komang, tidak harus terpaku pada tanggal 12 Rabiul Awal gitu. Secara umum perayaan maulid di masyarakat itu apakah tanggal 12 Rabiul Awal, Bang Komang? Tidak toh ya? Tidak. Sampai sekarang pun ada yang masih merayakan maulid, tapi yang kita anggap pendapat yang moderat itu maulid sebagai media dakwah kan, itu hanya gitu kan, Bang Komang. Yang mumpung inisiasi maulid, kita memperingati maulid dalam rangka menggali nilai-nilai yang kita bisa jadikan acuan untuk berbangsa dan bernegara dari sosok Nabi Muhammad. Karena laqad kana lakum fi Rasulillah Bang uswatun hasanah itu. Ya, kalau semacam itu boleh-boleh saja. Artinya yang merayakan maulid dalam artian sekedar dijadikan momentum atau media untuk dakwah, apalagi kita hidup di masyarakat yang sama sekali tidak mengenal sosok Nabi Muhammad yang luar biasa itu, yaitu Nabi yang memberikan perubahan terhadap kita. Kan luar biasa, Bang Komang. Al-Quran sedih memuji akhlaknya Nabi, wa innaka la'ala khuluqin azim. Penting kita menggali nilai-nilai spiritual dan Bang Komang, etika dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih, Ustaz. Sangat menarik sekali pencerahan yang disampaikan Ustaz pada kesempatan hari ini. Tapi sayang sekali Ustaz, waktunya sudah sangat terbatas. Mungkin bisa
dilanjutkan pada Kamis pekan depan. Ya, insya Allah. Oke, baik. Insan Madani, tak terasa 1 jam sudah kita bersama dalam program Religious Line edisi hari ini bersama dengan Ustadz Lukman Hakim LCMA ya, tentang Nur Muhammad dan makhluk qiyam gitu tadi. Semoga menambah ilmu, memperkuat iman dan menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah. Terima kasih atas partisipasi Anda di program siar Religious Line. Akhirnya saya Kamal Surya segera mohon undur diri. Selamat berpisah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.